Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat yang ke-18. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lam mulita minhum ru'ba. Allah SWT menceritakan dan mengatakan bahwasanya engkau menganggap mereka, yaitu Ashabul Kahfi, engkau menganggap mereka dalam keadaan terbangun, padahal mereka dalam keadaan tidur. Dan kami balikkan mereka ke arah kanan, dan juga kami balikkan mereka ke sebelah kiri, atau kami bolak-balikkan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Dan anjing mereka duduk menghamparkan kedua lengannya di depan pintu ataupun di depan halaman gua. Kalau seandainya engkau melihat mereka, maka engkau akan berpaling, lari dan menjauh dari mereka dalam keadaan yang dipenuhi dengan rasa takut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwasanya para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengasingkan diri mereka, dan Allah berikan petunjuk untuk mereka mengasingkan diri ke dalam sebuah gua, di mana gua tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, di mana mulut gua tersebut menghadap ke utara, di mana hikmahnya adalah ketika pada pagi hari matahari bisa masuk, begitu juga ketika dalam keadaan tenggelam atau akan tenggelam. Kemudian itu keadaan gua. Kemudian Allah SWT menceritakan dalam ayat yang ke-18 keadaan orang yang ada di dalam gua atau para pemuda tersebut. Para pemuda Ashabul Kahfi. Kata Allah SWT, engkau mengira bahwasanya mereka itu dalam keadaan terjaga, padahal mereka itu tidur. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, bahwasanya maksudnya adalah bahwasanya para pemuda Ashabul Kahfi itu
yang mereka dalam keadaan tidur tetapi mata mereka terbuka. Ini yang dimaksud, bahwasanya engkau menyangka mereka itu tidak tidur, terjaga, padahal mereka tidur, di mana mata mereka itu tidak tertutup, terbuka. Tentunya kalau kita melihat orang terbuka matanya, berarti kita menyangka dia tidak tidur. Dan kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, kata Allah SWT. Allah SWT membolak-balikkan tubuh para pemuda Ashabul Kahfi ke kanan dan ke kiri. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, supaya badan mereka tidak dimakan tanah atau supaya badan mereka tetap awet. Karena orang biasanya kalau dia tidur lama di menghadap ke langit, punggungnya, alhamdulillah kalau kita ada mengetahui orang yang sudah tua dan lumpuh dan sebagainya, bertahun-tahun tidak bisa berjalan dan sebagainya, punggungnya bisa hitam dan sebagainya. Itu salah satu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Maksudnya Allah SWT membolak-balikkan tubuhnya supaya tubuhnya tetap awet. Sebab kalau tidur terus itu akan berpengaruh pada badan, dan itu bisa kita semua mengetahui itu. Begitu juga disebutkan agar juga peredaran darahnya normal ke kanan dan ke kiri. Dan itu semua rahasia Allah SWT. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka, yaitu anjing yang mengikuti mereka, itu basitun zira'ihi bil wasid. Itu dia duduk dan mengulurkan kedua lengannya di depan mulut gua ataupun di depan pintu gua. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bil wasid artinya di depan pintu gua. Sebagian lagi mengatakan di depan terasnya gua. Ya, maknanya berdekatan. Yang menunjukkan bahwasanya seolah-olah anjing tersebut menjaga. Kemudian Allah SWT mengatakan, lawit tala'ta alaihim, kalau seandainya engkau melihat mereka ketika mereka tidur tersebut, lawallaita minhum firara, sungguh kalian benar-benar akan berpaling dari mereka dalam keadaan lari. Wala mulita minhum ru'ba, dan sungguh kalian akan lari itu dengan dipenuhi rasa takut. Ya, bagaimana kaifiyah wallahu ta'ala, tapi kita bisa mungkin sedikit membayangkan orang tidur tapi matanya terbuka. Nah, tidur biasanya matanya tertutup, ini matanya terbuka. Kalau ada orang duduk dia matanya terbuka diam aja, gimana? Takut nah, matanya melotot dia, diam sekian lama. Tidur. Allah SWT menggambarkan itu. Kalau seandainya kalian melihat Ashabul Kahfi lari. Dan itu bentuk penjagaan Allah SWT juga agar orang-orang tidak mendekat mereka. Karena mereka dijaga oleh Allah SWT. Kemudian dengan rahmat Allah SWT dan hikmah Allah SWT, Allah membangunkan mereka. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan begitulah kata Allah SWT, kami bangkitkan mereka. Di sini Allah SWT mengatakan bangkitkan.
Karena kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya tidur seperti meninggal. Allah tidak bilang bangunkan, tapi kami bangkitkan mereka karena mereka tidur. Menunjukkan apa? Allah ingin apa faedah atau hikmah yang paling besar dari kisah Ashabul Kahfi adalah untuk menunjukkan bahwasanya kebangkitan, hari berbangkit itu benar adanya. Itu hikmah yang paling besar. Bagaimana Ashabul Kahfi yang tidur yang sangat lama kemudian dibangunkan oleh Allah SWT, dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan tidak berubah sedikit pun dari badan dan pakaian mereka. Allah SWT katakan wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Begitulah kami bangkitkan mereka. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum kam labithtum. Di antara mereka ada yang bertanya, salah seorang di antara mereka berkata, "Berapa lama kalian tinggal di sini? Berapa lama kalian tidur?" Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sebagian mereka mengatakan kita tertidur di sini, tinggal di gua ini baru sehari cuman. Atau beberapa hari, atau sebagian hari. Ba'da yaum, sebagian hari. Kata sebagian mengatakan berapa lama kita tinggal di sini? Tinggal di gua ini berapa lama? Apa kata sebagian mereka? Labithna yaum. Kita tinggal 1 hari. Atau ba'da yaumin, atau sebagiannya, separuh hari. Sebagian lagi mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Sebagian lagi mengatakan, mereka mengatakan Rabb kalian yang paling tahu berapa lama kalian tinggal di sini. Kenapa ada sebagian yang mengatakan seperti itu? Karena mungkin mereka merasa tidurnya lama. Tidak biasanya. Ya, ketika yang pertama tadi dia ketika bangun langsung aja menjawab, oh berapa? Dia langsung bertanya dan ada yang langsung menjawab. Sebagian para ulama mengatakan ini juga ada faedah bahwasanya ada seseorang, ada di antara manusia yang mereka biasanya berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Bertanya, kemudian juga menjawab begitu saja tanpa memikirkan. Langsung ya, kalau kita mengatakan orangnya mungkin reaktif. Cepat bertindak tapi tidak memikirkan. Berapa lama tidur? Sehari. Atau sebagian. Padahal dia jawabannya juga masih ragu itu. Dia juga tidak, jawabannya tidak pasti. Atau dia ragu sebenarnya. Berapa lama tidur? Sehari atau sebagian. Maka ada sebagian orang yang dia memang cepat bertanya. Ada sebagian juga yang cepat menjawab. Ada tipikal orang seperti itu. Dan ada orang yang lebih baik, yaitu apa? Yang berhati-hati dalam berkata. Berpikir terlebih dahulu. Dia merasa kayaknya enggak mungkin sehari. Dan dia merasakan. Mungkin dia melihat tanda-tanda atau qarinah atau indikasi menunjukkan bahwasanya ini tidak mungkin sehari. Makanya dia mengatakan apa? Rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kalian yang lebih tahu, dan dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Kemudian mereka mengatakan fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa warik. Warik artinya adalah uang perak, ya. Perak. Hadhihi, perak ini ilal Madinah, ke kota tempat tinggal kita dulu.
falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kemudian hendaknya dia atau orang yang diutus tersebut melihat makanan yang azka ta'aman, kata Imam Ibnu Katsir, atyab, yang paling baik, ya. Sebagian juga mengatakan alaz, yang paling enak. Azka ta'aman, ya, makanan yang paling baik dari sisi zatnya. Azka ta'aman, tentunya juga di dalamnya maknanya, kata Imam Ibnu Katsir, tidak hanya yang paling baik tapi juga halal, ya, dari sisi zat. Azka ta'ama, maka azka ta'ama artinya baik secara zatnya, baik, ya, maksudnya tidak ada yang membahayakan, bergizi kalau kita bahasanya. Kemudian termasuk dalamnya halal zatnya, bukan barang yang haram seperti makanan yang diharamkan. Itu maksud dari azka ta'ama. Sebagian ada yang mengatakan alaz, yang paling enak. Dan ini yang menjadi dalil bagi sebagian ahli tafsir. Kalimat ini yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya para pemuda yang mengasingkan diri ke dalam gua itu adalah orang-orang atau anak dari para bangsawan ketika itu. Karena mereka memiliki persediaan uang dan mereka biasanya makanannya enak. Azka ta'ama, yang paling enak, yang paling baik. Maka tidak mungkin makan seperti itu kecuali para anak bangsawan, orang-orang kaya, dia punya uang. Dan para ulama mengatakan boleh seorang muslim, seorang mukmin makan makanan yang paling lezat, tidak diharamkan. Tentunya kalau dia mampu membelinya. Kalau Allah memberikan kelapangan rezeki kepada dia, maka tidak mengapa atau tidak diharamkan, tidak dilarang seseorang makan makanan yang paling lezat. Karena seluruh makanan yang ada di muka bumi ini yang paling baik itu semuanya untuk orang beriman. Maka boleh seorang makan makanan yang paling enak, walaupun harganya mahal, kalau itu memang sesuai dengan kemampuan dia. Allah berikan kelapangan rezeki kepada dia, enggak masalah. Enggak harus makan singkong terus, ya, keju juga enggak apa-apa kalau mampu. Yang enggak boleh itu adalah melakukan sesuatu di luar kemampuan. Dia enggak mampu berhutang pula, itu namanya memberatkan diri, itu enggak boleh. Tapi kalau mampu, Allah SWT memberikan kelapangan rezeki kepada dia, tapi makanannya singkong terus, itu menyiksa diri namanya. Bakhil terhadap diri sendiri namanya. Ada orang yang bakhil pada dirinya. Allah lapangkan dia rezeki, tapi dia makanannya itu aja. Tahu tempe misalnya. Padahal Allah berikan ke dia kelapangan rezeki, rezekinya lapang. Tapi dia tidak mau memperlihatkan itu kepada Allah SWT. Di antara bentuk orang bersyukur pada Allah, dia membelanjakan hartanya dalam hal yang baik, selama dia mampu, tidak masalah. Dan itu tidak terlarang. Kenapa? Karena orang-orang beriman, seluruh kebaikan atau seluruh makanan yang baik, minuman yang baik di dunia ini untuk orang beriman. Dan jangan sampai seorang dia bakhil kepada dirinya sendiri. Ada orang yang itu. Seperti itu enggak boleh. Selama kita diberikan oleh Allah SWT kemampuan, ya boleh. Kita memakan makanan yang ya itu semua halal, yang itu halal. Maka syarat makanan itu adalah
halalan thayyibah, halal zatnya, baik juga zatnya, tidak ada yang membahayakan. Maka di sini apa? Para pemuda tadi mengatakan falyanzur ayyuha azka ta'ama. Cari, lihat, ambil atau beli makanan yang paling azka, yang paling hebat, yang paling enak, yang paling bagus. Falyatikum birizqim minhu, dan engkau hendaknya dia datang kepada kalian dengan rezeki, dengan makanan tersebut. Wal yatalattaf artinya hendaknya dia keluar dari gua ini menuju ke tengah masyarakat tersebut atau menuju kota tersebut, perkampungan tersebut dengan waliyatalataf, dengan sembunyi atau merahasiakan identitas ini. Itu adalah waliyatalataf. Dari kata latif, latif itu artinya lembut. Artinya hendaknya dia menyembunyikan identitas dia, jangan sampai ketahuan. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ketahuan oleh seorang pun. Itu maksudnya. Waliyatalataf, hendaknya dia menyembunyikan identitas, jangan sampai ada orang yang mengetahui dia. Kenapa? Karena mereka masih membayangkan bahwasanya ini masyarakat yang mereka lari darinya, masyarakat yang menyembah kepada berhala dan rajanya yang sangat kejam. Jangan sampai kita ketahuan. Kalau ketahuan gimana? Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sungguhnya mereka, jika mereka mengetahui kalian, nampak oleh mereka kalian, atau mereka mengenal kalian, yarjumukum, mereka akan menangkap kalian, kemudian apa? Melempari kalian, membunuh kalian. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya kalau seandainya kembali kepada agama mereka. Maka ini yang diwasiatkan oleh sebagian para pemuda tadi kepada temannya yang akan disuruh untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Apa wasiatnya? Pertama, beli makanan yang paling baik. Kemudian hendaknya dia menyamar dan jangan sampai ketahuan seorang pun. Kenapa itu dilakukan? Supaya mereka tidak mengenali kalian, supaya mereka tidak merajam artinya menangkap, melempari, dan bahkan membunuh, menyiksa, atau minimal mereka akan menyuruh kalian untuk kembali kepada agama mereka. Ini yang diwasiatkan. Dan ini juga para ulama mengambil pelajaran bahwasanya seorang muslim ketika dia mengetahui musuh, ketika dia berada di wilayah musuh, atau ketika dia ketika berjihad melawan musuh, maka hendaknya dia memakai strategi. Di sini apa? Strateginya apa ya? Dia menyamar. Begitu seorang muslim, hendaknya dia pintar atau cerdas ya dalam melihat situasi. Tidak konyol dengan dalih berani. Nah, karena ada sebagian orang, kamu masa takut? Yang berani sono. Nah, itu berani tanpa perhitungan namanya konyol. Berani itu harus pakai perhitungan. Justru para orang-orang Arab di zaman dahulu itu punya pepatah. Sebelum seseorang itu tidak dikatakan pemberani kecuali dia berani atau hebat dari sisi akalnya.
Akalnya dulu yang berjalan, baru keberaniannya. Bukan dia berani langsung tampil, sedangkan dia nggak menggunakan akalnya, itu namanya bunuh diri, mati konyol, membabi buta dan sebagainya. Itu nggak benar, itu nggak pemberani. Dia pemberani itu dia mikir ini gimana, siasatnya bagaimana. Itu diantara sifat orang yang pemberani. Jadi ketika berhadapan dengan musuh dan sebagainya, seorang muslim harus memakai strategi berhadapan dengan musuh Islamnya. Termasuk di zaman kita, bagaimana kita dalam kehidupan di zaman sekarang, berbagai macam upaya untuk menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam cara, propaganda dan sebagainya. Orang Islam harus cerdas, jangan mudah terpancing dan sebagainya. Karena musuh-musuh Islam tentunya dia pandai, licik, punya strategi dia. Gimana umat Islam ini bisa hancur? Mungkin dia pancing dan sebagainya. Orang Islam harus cerdas. Gak mudah dia terpancing. Maka keberanian itu harus diukur dengan kecerdasan. Sebab kalau berani saja, maju tanpa perhitungan, itu namanya konyol. Bukan itu yang terpuji. Maka Islam itu bagaimana kita lihat, memakai strategi. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah pakai strategi. Jangan mentang-mentang, kita akan berada di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, maju. Jangan mundur. Benar, tapi pakai strategi, ada perhitungan. Coba Rasulullah bagaimana berdakwah? Beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun itu lamanya. Dan beliau memilih berdakwah di rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Kenapa Nabi memilih di rumah sahabat itu? Kenapa tidak di rumah Abu Bakar? Ada strateginya, ada hikmahnya. Orang yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Kenapa tidak di rumah Abu Bakar diadakan pengajian? Tapi kenapa di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam? Ada rahasia. Itu strategi. Kenapa dipilih di sini? Kenapa tempatnya seperti ini? Kenapa kita harus seperti ini? Ada. Ada perhitungannya, ada strateginya. Maka di sini, ini kita harus paham. Bahwasanya strategi itu adalah bagian dari dakwah. Nabi SAW bagaimana beliau memakai strategi berdakwah di Mekah. Kemudian bagaimana setelah itu Nabi berdakwah terang-terangan, itu pun ada strateginya. Bagaimana Nabi mendatangi orang-orang ketika musim haji dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa Nabi memilih hijrah ke Madinah? Proses hijrah juga ada strateginya. Nabi suruh dulu para sahabat semua hijrah, Nabi yang belakangan. Itu semua ada strategi. Nabi hijrah enggak lewat jalan yang biasa. Nabi menginap dulu di Gua Thur, enggak langsung pergi. Itu semua strategi. Yang sama di sini juga. Maka segala sesuatu harus ada perhitungan, perencanaan kalau kata orang sekarang. Termasuk di sini apa? Apalagi ketika umat Islam sedikit atau umat Islam lemah. Ya, seperti di sini Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Menghadapi kekuatan besar orang-orang kafir. Bagaimana? Harus strategi. Enggak bisa langsung membabi buta saja. Ketika berhadapan ya, dengan misalnya di zaman kita sekarang, bagaimana menghadapi orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Enggak bisa maju mati konyol, enggak bisa seperti itu. Ada perhitungan, harus ada strategi. Ini suatu hal yang perlu dipahami juga. Nabi SAW ketika di Mekah itu tidak pernah mengangkat senjata beradu fisik dengan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Itu perhitungan. Sebab kalau seandainya Rasul mengangkat senjata, udah habis. Tapi disusun dulu kekuatan di Madinah baru. Maka berjihad itu ada hitung-hitungannya. Enggak langsung, mentang-mentang kita di atas kebenaran langsung. Enggak. Bagaimana kita berjihad?
ya harus ada perhitungan. Bagaimana Nabi membina umat 13 tahun di Mekah, yang dibina apa? Akidahnya dulu. Baru diajak berjihad. Hari ini diajak berjihad bagaimana? Ke masjid aja susah. Maka itu, nah sebagian orang mengatakan, kenapa tidak pergi ke sana, ke sini? Para ulama tentunya mereka memiliki perhitungan. Segala sesuatu dengan ilmu. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Bagaimana tahapannya? Bagaimana strateginya? Ini adalah diantara yang bisa kita lihat, yang Allah SWT sebutkan dalam kisah-kisah. Dalam, kalau kita baca sirah Nabi SAW, maka semuanya memiliki makna yang sangat dalam, ya, yang mesti kita perhatikan. Allah SWT melanjutkan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Di sini Allah SWT menyebutkan hikmah. Inilah ayat yang menceritakan hikmah paling besar dari kisah Ashabul Kahfi. Dan begitulah kata Allah SWT, bagaimana kami memperlihatkan kepada mereka, kepada manusia, memberitahukan kepada manusia, agar mereka tahu, memberitahukan kepada mereka manusia apa? Tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Apa hikmahnya Allah SWT menceritakan kisah ini kepada manusia, memberitahukan kepada manusia? Allah SWT menidurkan Ashabul Kahfi ini dalam ratusan tahun. Apa hikmah di balik ini semua? Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Agar mereka semua manusia mengetahui bahwasanya janji Allah itu adalah pasti. Apa janji Allah SWT? Wa anna as-sa'ata la raiba fihi. Bahwasanya hari kiamat itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Janji Allah pasti, Allah SWT akan membangkitkan seluruh makhluk. Akan membangkitkan manusia dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Dan itu apa? Tidak sulit bagi Allah. Bagaimana Allah SWT memberitahukan, menjelaskan bahwasanya Ashabul Kahfi yang tidur ratusan tahun tidak berubah sedikit pun dari tubuh mereka, badan mereka, pakaian mereka, tidak ada yang berubah sedikit pun. Mudah bagi Allah. Bisa Allah lakukan itu. Termasuk juga apa? Membangkitkan manusia tidak sulit bagi Allah SWT. Ini hikmah yang paling besar. Bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Allah SWT ingin menunjukkan kebesarannya kepada manusia, yang ketika itu, di zaman itu mereka tidak yakin akan adanya hari kiamat. Mereka mendustakan hari kiamat. Enggak mungkin terjadi hari kiamat. Bagaimana kita sudah menjadi tulang, masuk dalam tanah, jadi tulang belulang, kemudian dibangkitkan lagi? Tidak mungkin itu. Maka Allah SWT mentakdirkan Ashabul Kahfi ini tidur di dalam gua, kemudian Allah bangkitkan, kemudian Allah bangunkan, kemudian Allah jadikan mereka atau kisah mereka itu dilihat oleh orang-orang ketika itu, atau mereka berjumpa dengan orang-orang di zaman itu. Ya, ketika orang tadi, salah seorang dari Ashabul Kahfi membeli makanan, kemudian dia membayar dengan uang. Yang uang itu sudah lewat ratusan tahun, 300 tahun yang lewat. Generasi sudah berganti. Ketika dia keluar dari gua, dia sudah turun, dia melihat tempat atau kampungnya, dia sudah merasa heran sebenarnya. Kenapa tempat ini tidak seperti yang dulu? Karena apa? Sudah berganti generasi. Kenapa enggak ada satupun orang di kampung ini yang saya kenal? Kemudian ketika dia membeli, baru orang tahu, ini uang kamu, uang kapan ini? Dan juga pakaiannya berbeda. Enggak usah jauh-jauh kita yang hidup sekarang. Coba kalau dibangkitkan
orang di zaman 1945 dulu. Nah, gimana pakaiannya? Nah, jalan dia sekarang di sini. Belum sampai 100 tahun. Mungkin kakek kita dulu yang berjuang 1945. Bagaimana pakaiannya kira-kira? Penampilannya. Jalan di sini. Mungkin orang itu kita mengatakan apa? Orang gila. Begitu juga. Pakaiannya 300 tahun yang lalu gimana pakaiannya? Dengan pakaian sekarang gimana? Pakaiannya saja pasti beda. Maka ini kuasa Allah SWT. Akhirnya apa? Ya, mereka mengetahui, oh ternyata ini orang. Allah tidurkan dalam waktu yang sangat lama. Kemudian apa? Tidak berubah sedikit pun dari badan mereka, dari pakaian mereka. Ini hikmah yang paling besarnya. Kemudian akhirnya apa? Mereka dengan izin Allah SWT, apa? Mereka akhirnya ditemui atau dibawa kepada raja yang ada di zaman itu. Yang disebutkan bahwasanya raja di zaman itu ketika Ashabul Kahfi ini bangkit dari tidurnya, itu mereka sudah menyembah Allah. Mereka sudah tidak musyrik lagi. Berbeda. Ya. Jadi ketika melihat, wah nggak ada lagi patung-patung nih di negeri ini. Berbeda. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan, termasuk di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya zaman ketika Ashabul Kahfi bangun dari tidurnya, itu mereka orang-orang yang berada di zaman itu sudah tidak lagi menyembah patung. Mereka Muslim, menyembah Allah SWT. Maka ketika dibawa ke raja mereka yang dulu rajanya sangat sadis ya, dan menyembah kepada selain Allah, sekarang tidak. Justru mereka disambut. Sampai mereka apa? Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Dengan izin Allah SWT juga mereka tidak lama hidupnya. Jadi ketika mereka sudah ketemu dengan raja tersebut, raja di zaman itu, dengan masyarakat di zaman itu, kemudian mereka kembali ke gua, kemudian mereka meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Akhirnya orang-orang yang hidup di zaman itu mereka saling berselisih di antara mereka dalam urusan mereka ini, Ashabul Kahfi. Bagaimana ini? Mereka ini mau kita apakan? Ini orang-orang yang sebagian mereka, oh ini orang-orang pilihan ini. Akhirnya mereka tahu ternyata ini adalah orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Dan sebagian mereka mengatakan, oh ini dia orang yang diceritakan oleh nenek moyang kita dulu. Ada ceritanya dari nenek moyang mereka. Datuk mereka dulu ada orang yang mereka lari. Para pemuda terus hilang kabarnya, tidak ada lagi ketemu. Nah ini sekarang hidup zaman kita. Kemudian mereka ketemu, kemudian Allah SWT dengan hikmahnya mewafatkan mereka. Kemudian apa? Masyarakat di zaman itu apa? Yatanaza'una bainahum amrahum. Mereka saling berselisih, berbeda pendapat bagaimana menyikapi mereka ini. Sebagian mereka mengatakan apa? Faqalu bunu alaihim bunyana. Rabbuhum a'lamu bihim. Kata mereka, sebagian mereka mengatakan bangunkan buat mereka sebuah bangunan sebagai tanda. Ya, di gua tersebut bangunkan bangunan sebagai tanda. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka yang lebih tahu tentang mereka. Sebagian lagi mengatakan qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Dan orang-orang yang memiliki kekuasaan terhadap mereka, terhadap manusia di zaman itu, yaitu para pemimpin mereka, pembesar mereka mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Kami akan bangunkan di gua ini masjid yang kemudian di situ disuruh untuk atau dijadikan tempat beribadah.
Tentunya ini dalam syariat kita dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud, yaitu masjid. Maka tidak boleh kita membangun masjid di kuburan. Atau membangun kuburan di masjid, membangun kuburan, menguburkan orang di dalam masjid. Kenapa dalam syariat Islam dilarang? Nabi mengatakan apa? Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kenapa dilarang dalam Islam? Untuk mencegah perbuatan syirik. Menutup pintu menuju kesyirikan. Oleh karena itu, kuburan Nabi SAW itu apa? Di tembok besar, dilapis. Supaya apa? Sebab kalau seandainya kuburan Nabi ada nampak, maka orang akan datang ke kuburan Nabi minta-minta di situ. Ini salah satunya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebuah riwayatnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwasanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika pasukan Umar bin Khattab itu menaklukkan Irak, maka kemudian ketika itu mereka membuka suatu daerah namanya Tustar. Kemudian ketika itu mereka mendapati di istana rajanya, istana raja yang ditaklukkan, yaitu Raja Hurmuzan. Di istana tersebut ada sebuah peti yang di dalamnya ada jenazah laki-laki yang masih utuh. Yang di kepalanya, di atas kepalanya ada mushaf, ada lembaran. Yang kemudian lembaran tersebut dibawa kepada Umar bin Khattab, kemudian ternyata lembaran itu bukan bertuliskan bahasa Arab tetapi bahasa lain, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ternyata kemudian dikatakan, apa isinya? Dikatakan seperti aku membaca Al-Quran, ya, diriwayatkan oleh seorang tabi'in yaitu Abul Aliyah. Maka kemudian ditanyakan, siapakah yang meninggal ini? Jenazah siapa ini? Ini adalah jenazah Nabi, namanya Daniel, nabinya orang Yahudi. Sejak kapan berada di sini? 300 tahun yang lalu. Utuh jenazah itu. Karena Nabi mengatakan bahwasanya jenazah atau jasadnya para nabi dan rasul tidak dimakan oleh tanah. Tidak akan berubah. Seluruh nabi dan rasul. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar memerintahkan apa? Untuk menggali 13 kuburan. 13 kuburan digali. Kemudian apa? Dimakamkanlah Nabi tersebut, jasad Nabi tersebut di salah satu kuburan. Dan itu dilakukan pada malam hari. Apa tujuannya? Supaya manusia tidak datang ke kuburan itu minta-minta. Oh, ini jenazah Nabi ini. 300 tahun dia tidak berubah. Maka itulah juga rahasia di mana kuburan Nabi SAW di Madinah itu apa? Di tembok besar. Dan alhamdulillah di zaman kita itu apa? Pemerintah Arab Saudi itu membuat tembok besar, kemudian ada askar yang disuruh menjaga supaya orang tidak minta-minta sama kuburan. Kita perlu tahu sebelum ada kerajaan Arab Saudi itu orang minta-minta ke kuburan Nabi.
Itu kita bersyukur. Dulu di Madinah gimana? Orang datang-datang ke kuburan minta-minta. Dengan adanya pemerintahan ini, kerajaan Arab Saudi, hari ini yang berdasarkan tauhid itu di kuburan ditutup. Dibuat tembok besar supaya orang tidak minta-minta sama kuburan Nabi. Karena ini merusak apa? Tauhid. Bagaimana ini termasuk apa? Sebuah usaha yang sangat besar dari kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi sejak zaman dahulu. Bagaimana mereka menjaga tauhid umat manusia. Dan mereka memang menyebarkan tauhid yang benar. Maka kuburan bukan tempat ibadah, itu yang harus dipahami. Kuburan bukan tempat kita beribadah, tuh tempat beribadah masjid. Ironisnya, sebagian umat Islam lebih sering dia datang ke kuburan daripada masjid. Lebih ramai kadang ada kuburan-kuburan di daerah Jawa sana yang dianggap wali dan sebagainya, itu lebih ramai daripada masjid. Nauzubillah. Ini kesyirikan. Tempat kita beribadah di masjid, bukan di kuburan. Boleh kita ziarah ke kuburan, tapi ngapain kita ziarah itu? Mengingat kematian. Kemudian apa? Ya kita berdoa, kita mendoakan orang yang meninggal. Nabi mengatakan ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana kalau saya berziarah kubur? Apa yang saya katakan? Apa doa saya? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Anda ziarah kubur, maka baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Itu yang kita minta, itu yang kita baca. Terus kita mengingat kematian di situ. Bukan kita berdoa di situ, baca Al-Qur'an di situ. Tidak ada dalilnya kita membaca Al-Qur'an di kuburan. Apalagi sholat di kuburan. Atau menghadap kuburan. Makanya Nabi melarang. Nabi melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Masjid ini tempat beribadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Tempat beribadah masjid, rumah Allah. Yang di sini sholat 27 kali derajat. Dilipat gandakan. Adapun di kuburan kita hanya tempat kita mengingat kematian di situ. Boleh kita ziarah, mendoakan. Tapi mendoakan orang tua kita yang meninggal, datuk kita, bukan hanya pas kita ziarah saja kita mendoakan. Kita sholat, ketika sholat kita doakan mereka. Dan itu lebih mustajab. Doakan. Ketika kita sujud, sholat kita. Maka ini suatu hal yang perlu dipahami dengan baik. Bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuasaan di zaman itu, mereka mengatakan apa? Mereka akan menjadikan gua Ashabul Kahfi sebagai masjid, tempat beribadah. Tentunya ini dalam syariat kita dilarang. Dan Nabi melaknat. Allah melaknat ya, orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat beribadah. Kenapa? Itu adalah jalan menuju yang mungkin mereka pertama kali beribadah di situ. Tapi lambat laun akan, yang tadinya mungkin cuma baca Al-Quran di situ, lambat laun nanti akan minta kepada orang kuburan itu. Makanya dalam syariat Islam ada sebuah kaidah namanya saddud dzari'ah, menutup pintu menuju dosa dan maksiat. Harus ditutup. Mungkin ya awalnya, kalau seandainya dibolehkan beribadah di kuburan, apa yang terjadi? Orang akan minta kepada orang yang sudah mati itu. Kepada yang dianggap wali itu, mbah beri saya rezeki. Yang sudah mati itu. Ini dilarang saja oleh Nabi. Beribadah di kuburan, masih ada orang yang beribadah di kuburan. Masih banyak yang minta kepada kuburan. Maka Nabi SAW, ini syariat Islam. Allah SWT melarang perbuatan zina. Apa? Ditutup pintu menuju zina. Apa? Menundukkan pandangan. Disyariatkan menundukkan pandangan. Dilarang apa? Bersalaman dengan yang bukan mahram. Dilarang berduaan dengan yang bukan mahram.
Itu semua jalan menutup pintu zina. Karena kalau seandainya Allah melarang melakukan perbuatan zina, tapi boleh saja bersalaman antara laki dan perempuan yang bukan mahram, ini tidak sesuai dengan akal sehat. Gimana dilarang berzina tapi apa? Boleh bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Padahal itulah jalan pertama. Dibolehkan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Tentunya itu bertentangan. Makanya ini syariat kita, syariat yang paling sempurna. Seluruh perbuatan yang diharamkan dilarang dan seluruh pintu menuju itu ditutup. Itu yang perlu dipahami. Seluruh perbuatan yang dilarang, dosa dan maksiat dilarang, dan pintu menuju itu, jalan menuju itu semua ditutup, dilarang. Sebagaimana juga kebaikan diperintahkan, jalan menuju kebaikan dianggap sebagai ibadah, berpahala. Maka ini syariat kita yang sempurna, syariat Islam. Kita wajib bersyukur pada Allah SWT, kita menjadi umat Islam yang syariatnya sempurna. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.